Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulita Fira Sapmala dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dema FTIK IAIN Pekalongan 2020. Kali ini saya akan membahas materi mengenai karakter anak usia dini. Karakter anak usia dini menurut Richard D. Kellogg itu ada 7 nih teman-teman. Sebelum membahas materi mengenai karakter anak usia dini, perlu kalian ketahui, anak usia dini itu adalah anak yang dari 0 tahun sampai dengan 6 tahun. Ini yang disebut anak usia dini. Jadi, anak usia dini itu berbeda karakternya dengan orang yang sudah dewasa. Mereka sangatlah ceria, aktif, dinamis, selalu ingin tahu. Mereka ingin selalu diistimewakan oleh orang dewasa. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk mempelajari karakteristik anak usia dini. Karena apa? Karena agar kita dapat memberikan stimulus dengan maksimal, kemudian agar kita dapat memecahkan permasalahan tentang apa yang dimiliki oleh anak usia dini, menanggapi apa saja yang diungkapkan oleh anak usia dini, seperti itu. Oke, kalau gitu langsung saja kita pelajari karakteristik anak usia dini menurut Richard D. Kellogg. Yang pertama, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar atau tinggi. Pasti dari kalian sering menemukan dong anak yang sering bertanya, itu apa, ini apa. Mereka sangatlah kepo. Karena apa? Karena menurut dia dunia itu adalah hal yang menakjubkan karena dia belum pernah menemuinya. Menyikapi hal itu, orang tua harus memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk anak dapat mengeksplor apa yang telah diketahuinya dengan cara yang pertama, menanggapi apa saja yang ditanyakan oleh anak. Orang tua tidak boleh bosan untuk selalu memberikan jawaban secara logis kepada anak, memberikan jawaban yang benar, dan jawaban itu bukanlah jawaban yang salah. Dan orang tua harus memberikan jawaban yang singkat, padat, dan jelas sesuai dengan bahasa yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, yaitu anak bersifat egosentris. Anak cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandangnya atau kepentingannya. Jadi tak jarang kalau kalian melihat anak yang sedang rebutan mainan atau anak yang inginnya itu dimiliki olehnya. Ini punyaku, ini punyaku. Untuk menanggapi hal tersebut, pendidik atau orang tua hendaknya harus mengajarkan anak untuk mendengarkan dan memahami atau berempati kepada orang lain. Yang ketiga, anak bersifat unik. Setiap anak satu dan anak lainnya itu berbeda teman-teman. Jadi mereka memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan yang berbeda. Sekalipun mereka adalah anak yang kembar, namun mereka memiliki perasaan yang berbeda. Menanggapi hal tersebut, pendidik dan orang tua hendaknya tidak boleh membanding-bandingkan anak satu dengan anak lainnya. Karena apa? Anak satu dan anak lainnya itu berbeda. Mungkin ada orang tua yang selalu membanding-bandingkan anak satu dengan anak lainnya. Itu tujuannya agar anak memiliki rasa semangat agar menjadi lebih baik seperti anak lainnya. Tapi menurut anak itu berbeda. Ketika kita membandingkan dirinya dengan orang lain, itu justru anak akan merasa minder dan akan kalah sebelum bermain. Yang keempat, anak kaya dengan fantasi. Nah, di sini artinya anak memiliki imajinasi yang tinggi. Mereka bisa membayangkan tentang sesuatu hal yang bahkan mereka itu belum pernah merasakannya. Jadi, pemikirannya itu mungkin bisa melampaui batas gitu ya. Imajinasinya itu tinggi. Misalnya ini, keponakan saya sendiri itu selalu memberikan makan kepada mainan truk yang selalu dimainkannya. Misalnya truk makan dulu. Nah, itu adalah suatu contoh dari imajinasi anak yang tinggi. Untuk hal tersebut hendaknya pendidik atau
orang tua harus memberikan kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada anak untuk bisa mengembangkan potensi imajinasi mereka. Melalui apa? Melalui seperti bercerita, bermain peran, menggambar, seni, kreativitas, mewarnai, itu termasuk memberikan keluasan bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi imajinasinya. Yang kelima, anak adalah makhluk sosial. Ya, semua orang adalah makhluk sosial dan anak pun adalah makhluk sosial. Dimana ketika anak bertemu dengan teman-teman, itu mereka itu merasa lebih senang. Sama seperti kita, jika kita memiliki banyak teman, kita memiliki relasi yang banyak, kita juga akan merasa senang. Nah, untuk anak sendiri, seiring berjalannya waktu ketika anak kita masuk ke PAUD, masuk ke TK, ke SD, SMP, itu semakin banyak dan mereka memperbarui teman yang banyak. Itu adalah hal yang wajar dan jangan pernah melarang mereka untuk bermain bersama teman-temannya. Karena apa? Itu merupakan media belajar mereka untuk mengembangkan sosial emosional mereka. Jadi anak yang sosial emosionalnya baik itu biasanya memiliki teman yang banyak dan mereka berteman dengan baik. Mereka bisa menolong temannya satu sama lain, kemudian mereka bisa bercanda bersama. Itu adalah merupakan hal yang luar biasa yang mereka sukai gitu. Di sini saran saya, orang tua tidak boleh membatasi anak untuk berteman dengan siapa saja. Orang tua hanya cukup mengawasi anak ketika anak berteman dengan si A, si B, si C, itu cukup diawasi, dan ketika mereka membuat suatu permasalahan itu mungkin bisa kita luruskan dengan cara yang baik. Yang keenam, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Mengapa daya konsentrasi anak pendek? Karena di sini anak mudah teralihkan oleh hal-hal yang sifatnya baru atau hal-hal yang menurut dia itu bagus dan hal-hal yang disukai oleh anak-anak tersebut. Jadi tak jarang kalau misalnya ada suatu pembelajaran, anak disuruh mendengarkan dan itu biasanya anak tidak konsentrasi, bermain satu sama lain. Itu merupakan faktor dari karakteristik bahwa anak itu memiliki daya konsentrasi yang pendek. Jadi saran saya adalah sebagai pendidik atau orang tua, ketika menyampaikan suatu edukasi kepada anak, suatu pembelajaran, itu menggunakan pembelajaran yang variatif. Jadi anak tidak akan mudah bosan dengan hal-hal yang dipelajarinya, seperti itu. Yang ketujuh, anak merupakan masa belajar yang paling potensial atau yang biasa disebut dengan masa golden age. Masa golden age merupakan masa yang paling tepat untuk mengembangkan segala potensi kecerdasan anak dan seluruh aspek-aspek perkembangan yang ada di dalam diri anak. Adapun aspek-aspek perkembangan itu ada 6 nih teman-teman. Yang pertama ada moral agama, kedua ada kognitif, ketiga bahasa, keempat sosial emosional, kelima motorik, dan keenam adalah seni. Masa golden age ini merupakan masa di mana pertumbuhan otak anak itu memiliki kecepatan mencapai 50% dari keseluruhan pertumbuhan selama hidupnya. Pada masa ini anak sangat sensitif atau peka dengan hal-hal yang mereka lihat, mereka dengarkan atau mereka rasakan. Jadi anak itu adalah peniru yang sangat ulung. Dia tidak bisa membedakan antara hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk. Maka dari itu saran saya untuk pendidik dan orang tua hendaknya memberikan contoh yang baik terhadap anak agar anak bisa meniru hal-hal baik tersebut. Oh iya, di sini peran orang tua dan pendidik sangat penting loh dalam upaya menanamkan
karakter baik terhadap anak. Dan metode yang paling tepat untuk menanamkan pendidikan karakter anak yaitu menggunakan metode learning doing atau dengan cara meniru. Nah, di sini peran orang tua dan guru hendaknya mempunyai kepribadian yang baik agar bisa ditirukan oleh anak-anak. Semester kemarin itu KPK bekerja sama dengan Prodi PIAUD menyelenggarakan seminar tentang pendidikan anti korupsi untuk anak usia dini, di mana ini adalah upaya negara untuk meminimalisir adanya korupsi di Indonesia. Hal ini juga menyangkut tentang pendidikan karakter, di mana poin-poin dari pendidikan anti korupsi itu merupakan poin dari pendidikan karakter. Jadi, di Indonesia khususnya dari pihak KPK sendiri sudah menyadari bahwa pentingnya pendidikan karakter yang harus ditanamkan sejak dini. Ada di suatu negara, entah negara mana saya lupa, itu mengatakan bahwa di negara kita itu tidak kekurangan orang yang pintar, namun di negara kita itu kekurangan orang yang berkarakter. Jadi itu justru akan menimbulkan permasalahan yang cukup besar. Jadi penting sekali edukasi mengenai penanaman pendidikan karakter sejak dini, karena hal itu sangat penting untuk masa depan anak tersebut, masa depan dirinya, dan masa depan sebuah bangsa. Nah, itu tadi adalah karakter anak usia dini menurut Richard D. Kellogg, yaitu ada 7. Masih ingat kan teman-teman? Jadi tumbuh kembang anak usia dini itu terjadi sangat cepat. Untuk itu, jangan sia-siakan hal ini terjadi dengan sia-sia. Jadi, tugas seorang guru adalah memfasilitasi anak agar menemukan dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak melalui stimulus dengan cara melihat karakteristik anak tersebut. Sekian materi karakteristik anak usia dini dari saya. Apabila ada kurangnya, ada salah-salah kata, bisa kalian komentari ataupun ada pertanyaan terkait dengan materi tersebut, bisa sekali untuk berkomentar di bawah ini. Dan terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.